Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Raffena Lingga Putri. Saya Novariza Zahra Nabila. Saya Angga Ismana. Saya Muhammad Fadli Kurniawan. Saya Ajeng Ratnasari. Saya Iqmah Cahyaningrum. Saya Devi Veronica Nur. Kami memilih tema arsitektur kuno dan kami memilih tempat di Gedung Naskah yang bertempat di Linggarjati. Sekarang saya sedang di bagian ruang depan dan di sini ada gambar-gambar sebelum gedung Linggarjati diperbaiki pada tahun 1975. Di sini ada meja dari perwakilan delegasi Indonesia. Dimulai dari ketua yaitu Sultan Syahrir, lalu kedua ada anggota Mr. Susanto Tito Projo, dan lalu ada Dr. Andes dan Kapaugani, dan yang terakhir ada Mr. Muhammad Roim. Nah, sekarang aku ada di kamar di legasi Belanda. Masuk. Di sini ada 2 kamar. Udah ada 2 kasur juga, sama di sini juga ada 2 kamar. Setiap kamar itu ada 2 kasur. Nah, sekarang aku mau masuk ke kamar yang dulunya dipakai oleh Insinyur Soekarno dan Lord Killen. Nah, di sini kita ada bekas tidurnya Insinyur Soekarno sama Lord Killen. Mereka di sini hanya 1 jam. Di sini juga ada toiletnya sendiri ya. Di kamar yang lain itu nggak ada, dan di sini ada toiletnya. Tapi toiletnya ditutup ya di sini. Jadi di sini aku akan memasuki kamar tidur dari delegasi Indonesia. Ini kamar yang kedua. Bisa dilihat di sini ada Muhammad Hatta dan Dr. Tris ketika konferensi meja bunda di Den Haag. Jalan aja apa mau? Oke. Nah, di sini juga ada wastafel ya di dalam kamarnya. Dan ada tempat duduk untuk istirahat. Ini juga ya mungkin untuk tidur. Ada 2 kasur. Dan ya. Di sini saya akan menuju kamar delegasi Indonesia. Tempat tidur. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa namanya? Warman. Oh ya, perkenalkan saya Nova dan ini teman saya Raffena dan ini teman-teman satu kelompok saya. Kami izin bertanya, ini kan ada miniatur gambaran pada saat ya perundingan, boleh dijelaskan? Ya, baik. Nah, mungkin kami akan paparkan dulu ya mengenai singkat gedung perundingan di Linggarjati. Nah, sini dulunya pada waktu tahun 1918. Nah, ini bangunan ini kebetulan itu masih bubuk, nah itu milik Ibu Ida Sitem. Kebetulan dia orang Kuningan asli. Kemudian tahun 1921, Ibu Ida Sitem itu dipersunting oleh orang Belanda yang bernama Tuan Kersana yang punya pabrik gula di Cirebon, dan dibangun menjadi semi permanen setengah bata. Kemudian 1930 dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Van Os dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini dan dijadikan Wisma Belanda. Kemudian tahun 35 sampai dijadikan Hotel Resort. Kemudian 42 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Hotel Ryokan. Kemudian tahun 45 sampai 46 Hotel Merdeka di sini. Nah, pada waktu dengan sini dulu statusnya Mas Hotel yaitu Hotel Merdeka. Kemudian tahun 48 sampai 50 juga sempat jadikan markas Belanda agak militer kedua, dan tahun 50 sampai 75-nya jadikan sekolah dasarnya itu selama 25 tahun. Dan 76 baru renovasi dibuka di museum sampai sekarang.
Nah, kemudian sini ada market perundingannya. Ini untuk menggambarkan suasana waktu yang seperti ini. Yang sebelah timur ini perwakilan dari delegasi Indonesia, ada 4 orang yang diketuai Sultan Syahrir. Anggotanya Susanto, Tito Projo, Dr. Anand Kapogani, dan Mr. Muhammad Ruh. Kemudian sebelah baratnya dari Belanda juga ada 4 orang yang diketuai oleh Profesor Insinyur Semerhan. Anggotanya Pankul, Debur, dan Pan. Kemudian setelah ini penengah perundingan perwakilan dari Inggris. Kemudian sebelah selatan itu untuk mutualnya, yaitu ada Dr. Lemena, Sudarsono, Amir Syafruddin, dan Ali Budiarjo. Nah, perundingan sini terjadi tanggal 11 sampai 13 November 46, Pemarapan 14 sampai 15, dan di tanda tangan Jakarta tanggal 25 Maret 47. Nah, itu menghasilkan naskah persetujuan Liga Jati, yaitu ada 17 pasal, yang intinya ada 3. Yang pertama itu Belanda mengakui terhadap faktor dengan meliputi wilayah kekuasaannya adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang keduanya untuk pembentukan negara serikat, dan yang ketiganya negara serikat akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang salah satu ketuanya Ratu dari Belanda. Nah, untuk persetujuannya di dalam satu ruangannya. Kemudian sini juga ada hasil naskahnya. Ada perundingannya ini yang 17 pasal ini. Nah, ini yang intinya ada di pasal 1, 2, dan 3. Kemudian juga ada 3-nya yang hasil dari Nasional Jakarta. Kemudian sini juga ada makai bangunan, dan di luas keseluruhan di batas pagar ini, dan ini 2,4 hektar. Dan di belakang bangunan ini dulunya itu perkebunan ada semua, cuma dari rawat pendidikan rumah itu 182. Kalau semua sendiri ini itu 800 meter persegi, yang sekarang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Cuma ini dilindungi oleh BPCB, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang Banten. Nah, Serang Banten itu mencakup 4 wilayah, DKI, Lampung, Jawa Barat, masuk ke sana ke Serang Banten. Nah, kita lihat ke ruang kuningnya sebelah sini. Mari. Nah, ini ruangannya ya, seperti ini ruangannya. Cuma nih yang ini ikutan mebel ini udah ada 3 semua. Yang aslinya tinggal ke depan, yang ini. Saya juga udah alami renovasi, nah ini diganti, tinggal dari sama mesinnya aja. Kemudian ada piano di sebelah timur, ini juga bersama masanya. Kemudian lantai-lantai galakon ini masih asli semua. Bahkan bangunan juga masih sama, masanya kelihatan bersama dengan sudah direnovasi. Nah, selama perundingan, para deus juga ini semua nanti ada kamar-kamar sebelah timur dari Indonesia dan Belanda. Indonesia 2 kamar, Belanda 2 kamar, dan 1 kamar itu untuk dari Belanda, yaitu Profesor Insinyur. Mari kita lihat ke ruang selanjutnya. Kamar tidur. Nah, ini kamar tidur delegasi Indonesia. Nah, ini ada 2 kamar ya. Yang ini sama sebelah timurnya. Cuma ini kamar ini semuanya udah ada 3 semua. Cuma agak berubah untuk pastinya disamakan sesuai dengan yang aslinya. Karena yang asli sudah dimakan usia sebagian sudah juga mungkin dia sama masyarakat. Karena bangunan ini sempat lama setahun dan dari sampai tahun 2000 pegang sama sekali. Bahkan di sini juga itu dihitung oleh masyarakat dikembalikan lanjut ke sini. Dan bisa juga ada foto panos. Nah, ini foto yang pertama kali dibangun. Nah, ini waktu tahun 1930, nah bangunan ini dibangun oleh orang ini dan jadikan Wisma Belanda oleh Mr. Jakobus Johannes Pankhos. Nah, ini pengusaha gula di Cirebon di Sindang Laut. Mari kita lihat ke kamar tidur delegasi Belanda. Nah, ini kamar tidur delegasi Belanda. Nah, di sini ada 2 kamar. Cuma ini kamar-kamar ini kebetulan mebelnya udah ada 3 semua. Cuma nggak merubah bentuk aslinya samakan saya dengan yang aslinya, karena yang asli sudah dimakan saya sebagian. Cuma saya juga di kamar juga nggak ada kamar mandi, kamar mandi dipisah pakai kamar mandi umum. Nanti ada sebelah sana. Dan kita lihat lagi ke kamar tidur delegasi Indonesia. Nah, sini ada 1 kamar lagi. Nah, itu Indonesia-nya di sini 1 kamar lagi. Juga udah ada mikanya, juga udah ada memberinya nanti hasilnya di ruang makan sama di ruang Bung Karno. Kemudian di belakang sini ada foto perempuan ini. Nah, ini foto Ibu Maria Ulfa Santoso. Nah, ini Menteri Sosial pertama Indonesia. Nah, ini yang memberikan gagasan untuk mengadakan perundingan di sini. Karena antara Jogja dan Jakarta terlalu jauh, jadi ngambil tengah-tengah sini atau tunjukkan Ibu Maria Ulfa ini. Yang beralasan karena sini wilayah masih sejuk dan foto ini layak untuk dijadikan perundingan. Dan kebetulan Ibu Maria Ulfa ini punya sangat mantan Bupati Kuningan. Dan kebetulan juga hotel ini yang berada di Kuningan pada masa satunya. Pada pertama kali yang berada di Kuningan pada saat itu. Nah, kemudian yang ini bekas kamar tidur Profesor
Profesor Insinyur Semerhan. Nah ini sendirian tidurnya di sini. Nah, ini Yang ada dari fotonya. Belanda itu. Dari Belanda ya, ketua delegasi dari Belanda. Nah ini ada fotonya sebelah sini. Ya. Ya. Profesor Insinyur Semerhan. Nah, ini tidurnya sendirian. Jadi selama kunjungan karena sendirian nanti juga kalau sendiri bisa semua pakai kamar mandi umum cuma satu kamar mandi yang pada dipakai. Oh, dia tidur sendirian. Ya. Kenapa kasurnya bisa dua? Mungkin sini karena dua-dua ini ya, kan ini mungkin dulu di standar hotel, jadi disesuaikan dengan keadaan hotel ini. Jadi bangunan ini bukan khusus tempat kunjungan. Sewa hotel ini selama 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 November 1995. Baik. Mari kita lihat ke sana ke ruang berikutnya. Nah, kemudian sini ada foto bangunan ini. Nah, ini foto bangunan saat langsungnya perundingan ya. Nah, ini tahun 46 seperti ini keadaannya. Nah, ini dari Jogja dan Jakarta ke Cirebon yang kapal udara ini yang bisa standar laut. Nah, ini berhentinya di pelabuhan Cirebon di atas air. Nah, dari Cirebon ke sini naik ke Danau Dampak. Kebetulan langsung jalan sama penerangan tempat yang juga ada pada. Cuma mungkin jalannya masih rusak ya. Nah, ini masih batu-batu seperti ini belum di aspal. Nah, kita lanjut ke ruang makan. Cuma sini tinggal ruangannya aja. Makannya udah nggak ada. Nah, ini ruang makannya seperti ini. Nah, ini masih sama, masih aslinya ada kursi, meja, lemari, dan kaca rias. Juga kami yang dalam lemari ini dia ada besar juga sama masih aslinya. Kecuali yang buat yang sudah replikannya dan benar juga bukan replikanya. Kemudian sini ada penampungan airnya, ini juga posisi masih sama masih aslinya. Nah, ini ngambil ini dari mata rumah yang dulu sekarang berfungsi untuk pasti ngalir. Terus bacaannya bekas dapur cuma sekarang kami gunakan untuk tempat petugas. Nah, selama perundingan kami sedang ada kamar mandi, ada kamar mandi satu ruangan ini besar. Nah, ini kamar mandinya. Nah, ini masih sama, masih aslinya ini. Nah, ini baknya juga masih sama, masih aslinya. Jadi kalau mau mandi dari sana itu ke sini semua. Mungkin pada itu nanti ke sini semuanya. Pakai minimal mau mandi nggak apa-apa. Tidak ada sabunnya, Pak. Ada sabunnya di supermarket. Kemudian ini bekas klosetnya nih. Cuma yang ini rusak ya prosesnya. Kemudian sini ada satu ruangan lagi. Nah, ini ruang ketemuan Presiden Soekarno sama Lord Kines ini. Nah, itu cuma 4 lantai ya. Nah, itu pun cuma 1 jam sebelum perundingan dimulai. Nah, itu di kursi panjang ini. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, beliau kayak gitu di sana, kayak saya sudah diwakili oleh Sultan Syahrir. Setelah bertemu sini, beliau kembali lagi ke Jogja. Ini juga sama masasinya, juga perlu udah mau renovasi. Ya, sini ada satu ruangan lagi. Nah, ini ruang pertemuannya. Nah, ini ruang pertemuan Presiden Soekarno sama Lord Kines sini. Nah, itu cuma 4 mata, dan itu pun cuma 1 jam sebelum perundingan dimulai dan beliau juga di sini. Nah, yang ini istimewanya ada kamar mandi di dalam. Mungkin VIP-nya, ini juga bisa juga replika, tinggal juga replika, tinggal pakai aja. Kemudian untuk menunjukkan ini luas keseluruhan. Nah, ini luas keseluruhannya, ini batas pagar bawah sana keliling. Nah, ini 2,4 hektar, dari belakang bawah sana juga tergunakan semua. Cuma gara-gara waktu di kantor mandi sempat kedua. Jadi ini sudah pernah meter. Nah, mungkin saya menyampaikan informasikan, kemudian kami anggap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak atas penjelasan yang jelas kepada saya dan teman-teman. Jadi pada dasarnya barang-barang di sini ada yang masih asli, ada yang sudah replika. Meskipun sudah replika itu tidak jauh dari tidak Ya, aslinya. sesuaikan dengan bentuk yang aslinya. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat. Ya, di sini ada salah satu kamar dari delegasi Belanda yaitu Prof. Ir. Serher. Moa.
Dia di sini tidur sendirian. Dan di sini ada terdapat foto beliau ya, bisa dilihat. Dan juga ada lemari untuk menyimpan barang-barang mungkin, dan di sini juga terdapat wastafel. Dan di sini juga terdapat berbagai foto-foto, salah satunya pengembalian bendera merah putih dan penurunan bendera Belanda pada penyerahan kedaulatan Republik Indonesia di halaman Istana Negara Jakarta. Sekian dari kami. Terima kasih untuk kawan-kawan telah menyaksikan video kami seputar Gedung Naskah Linggarjati. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.